Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Muji Santosa Training and Consultant karena hari ini di tahun 2024 ini dengan modernisasi pengadaan barang dan jasa di rumah sakit. Ini tentunya suatu materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang hebat yang saya bacakan, Bapak Dr. Dewa Manu SHMA. Jadi kita semua di sini berharap materi ini akan sangat membantu kita dalam rangka pengadaan barang dan jasa di rumah sakit yang tentunya membutuhkan keputusan yang cepat, tepat, dan berguna. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dewa Manu untuk mempresentasikan materi. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Richard. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Shalom, salam sejahtera dan bertemu lagi di kelas yang sangat luar biasa yang rutin diselenggarakan oleh MS Trainer Consulting. Terima kasih kepada Pak Muji atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing, membuka ruang diskusi di awal tahun yang baik ini, semakin memperkaya khasanah diskusi pengadaan barang jasa kita agar selalu insan-insan pengadaan di seluruh Indonesia, utamanya ada media-media forum untuk berdiskusi. Dan kali ini terima kasih saya diberikan ruang kesempatan kepercayaan oleh Pak Muji untuk membawakan materi terkait dengan pengadaan barang jasa di rumah sakit. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dewa Manu. Izin sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Bali Mandara, Provinsi Bali, sebuah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali. Jadi rumah sakit umum daerah milik pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di kawasan strategis. Kenapa strategis saya sampaikan? Karena Rumah Sakit Bali Mandara itu lokasinya di kawasan ekonomi eksklusif khusus kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden sebagai kawasan ekonomi ekonomi khusus kesehatan di daerah Sanur, yang mana di situ juga saat ini lagi dibangun rumah sakit internasional. Jadi posisi strategis kami menuntut kami sebenarnya agar juga rumah sakit ini bagaimana caranya bisa menjadi rumah sakit yang berstandar atau berkelas dunia. Nah, untuk itulah sebenarnya relevan dengan materi yang ditugaskan oleh Pak Muji yang saya bawakan terkait dengan modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit. Izin sebelumnya saya hanya membawakan materi ini men-trigger agar diskusi nanti bisa nyambung ya, dan ini adalah diskusi kita, materi kita di awal tahun. Biasanya kalau awal tahun kita lempar sebuah isu diskusi, tentu nanti akan lebih seru kalau memang bisa kita ketemu untuk membreakdown apa-apa yang secara umum saya sampaikan pada materi ini. Jadi saya izin, saya share materi, langsung saya share materi agar waktu kita bisa efektif untuk nanti kita ngobrol berdiskusi lebih jauh. Ya, ini materi saya terkait dengan eh, modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit. Kata-kata modernisasi ini sebenarnya kata-kata yang sudah jamak sekali digunakan oleh para penggiat-penggiat manajemen sebenarnya menindaklanjuti perubahan atau era disrupsi yang sudah terjadi saat ini. Jadi era disrupsi yang terjadi saat ini mendorong banyaknya transformasi perubahan-perubahan di banyak sektor. Termasuk apa yang akan kita diskusikan ini adalah dua perubahan yang terjadi pada
area rumah sakit dan pada area pengadaan barang jasa itu sendiri. Ini sekali lagi saya hanya men-trigger ruang diskusi ini. Kita pahami dulu bahwa transformasi pelayanan kesehatan, utamanya rumah sakit itu sudah jauh mengalami perubahan. Apalagi dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law yang menggantikan banyak undang-undang yang kaitannya dengan rumah sakit. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang mana di Undang-Undang 17 Tahun 2003 ini sudah mengamanatkan adanya sebuah transformasi layanan kesehatan yang diharapkan nanti layanan kesehatan itu yang selama ini hanya berpangku pada misalnya kalau di rumah sakit pasti layanannya adalah preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk nanti layanan yang promotif dan termasuk paliatifnya. Nah, dengan undang-undang kesehatan yang baru ini, ada dua segmentasi layanan yang sebenarnya bisa menjadi kewajiban rumah sakit adalah bagaimana rumah sakit itu memberikan layanan yang berbentuk telemedicine dan telekesehatan. Nah, ini dua hal yang baru diperkenalkan di undang-undang kesehatan yang sebenarnya juga menuntut kita sebagai orang-orang yang bertugas di entitas layanan rumah sakit ini untuk juga mengikuti perkembangan ini, termasuk orang pengadaannya. Bagaimana hubungannya nanti akan kita kupas lebih jauh di materi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat pengadaan barang jasa itu sendiri, kalau saya analogikan secara sederhana, pengadaan itu adalah karena pengadaan esensinya kan ada di setiap organisasi ada. Mau itu organisasi privat, publik maupun nirlaba ada pengadaannya. Sehingga kalau secara sederhana kita gambarkan bahwa pengadaan itu adalah cara organisasi memenuhi kebutuhannya, ya kebutuhannya itu berarti baik melalui penyedia maupun swakelola, ya. Cara organisasi memenuhi kebutuhannya untuk mencapai tujuan daripada pengadaan itu sesuai dengan kebijakan, berlandaskan atau berasaskan prinsip-prinsip pengadaan dan tentunya tidak melanggar etika. Jadi pengadaan itu adalah bagaimana cara organisasi memenuhi kebutuhan ya sesuai dengan atau dalam arti mencapai tujuan organisasi itu dilandasi kebijakan. Jadi kebijakan itu adalah apa yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya, dilandasi prinsip dan tidak melanggar etika. Nah, dari pemahaman pengertian yang sederhana ini dapat kita gambarkan bahwa pengadaan itu adalah harusnya adalah sesuai atau inline dengan tujuan daripada organisasi. Harus inline dengan tujuan organisasi. Sehingga karena rumah sakit memiliki ruang kekhususan ini, untuk itulah tujuan pengadaannya pun harusnya inline dengan tujuan rumah sakit itu sendiri. Dan tujuan itu harus dijabarkan berupa kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, oleh rumah sakit untuk mencapai tujuan itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita rumuskan lagi sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa rumah sakit itu adalah fasilitas Yankes, ya, pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, gitu ya, berarti paliatif dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan yang paling penting adalah memberikan, karena ini kewajiban rumah sakit ya, karena ini kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Nah, dari pemahaman ini sebenarnya kaitannya adalah ada tiga hal sebenarnya. Tiga hal fungsi rumah sakit, yaitu pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Itu tiga fungsi utama rumah sakit. Sebagai pendidikan ya, tapi fungsi utamanya tentu adalah pelayanan. Dan juga banyak rumah sakit juga menjadi rumah sakit pendidikan dan utamanya adalah bagaimana adanya sebuah penelitian di situ. Nah, untuk membangun keunggulan kompetitif, tiga hal ini menurut saya yang harus diperhatikan insan-insan yang bertugas di rumah sakit. Tiga hal itu apa? Bagaimana caranya pasokan di barang jasa di rumah sakit itu agar memenuhi standar-standar pelayanan rumah sakit.
yaitu dari sisi safety-nya, dari sisi keamanan, dari sisi quality-nya, dan tidak kalah penting adalah dari sisi sustainability-nya, dari sisi keberlanjutannya. Berarti penting orang pengadaan itu ketika berpikir pengadaan barang jasa di segmentasi rumah sakit, tugas kita di rumah sakit, sebelum kita bicara modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit, tiga hal ini menurut saya sangat penting kita perhatikan. Karena esensi pelayanan di rumah sakit itu adalah esensinya adalah bagaimana mengutamakan keamanan, bagaimana mengutamakan kualitas, dan bagaimana keberlanjutan daripada pelayanan, safety, quality, dan sustainability. Itu yang harus kita pahami. Nah, lanjut ketika kita bicara sebuah proses modernisasi ini dapat saya pahami sebuah proses yang menurut saya sudah berjalan sebenarnya di semua area kehidupan kita, modernisasi ini. Tetapi kalau saya pahami sebuah konsep sebuah pola modernisasi itu adalah membawa sebuah perubahan paradigma, membawa sebuah transformasi ke arah yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau kita gambarkan sebuah area perubahan dalam sebelum kita bicara pengadaan, karena kita bicara pengadaan rumah sakit, area perubahan pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit bisa kita lihat juga dari 5 area perubahan ini. Dari proses bisnis, kita bicara area perubahan yang terjadi di rumah sakit. Dari proses bisnis, ini menurut saya perlu kita gambarkan dulu sebelum kita diskusi terkait dengan modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit. Esensinya perubahan transformasi yang ada di pelayanan kesehatan itu yang pertama adalah proses bisnisnya. Dari proses bisnis tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah sakit itu tidak hanya melayani orang sakit, tidak hanya melayani orang yang datang. Tadi sudah saya sampaikan, dikembangkan layanan telekesehatan dan telemedicine. Jadi proses bisnis di rumah sakit sudah sedikit berubah. Apalagi dengan keluarnya Permenkes 22 tahun 2022 itu yang mengamanatkan, mewajibkan sebenarnya rumah sakit itu harus menerapkan medical record elektronik atau e-rekam medis, e-medical record. Itu juga mempengaruhi bagaimana orang pengadaannya harus berpikir bagaimana mendigitalkan prosesnya. Karena arahnya sekarang proses bisnis di rumah sakit itu seperti itu. Apalagi pandemi COVID kemarin sudah mendorong itu akan terjadi. Yang kedua dari sisi model bisnis. Model bisnis rumah sakit sekarang sudah jauh berbeda. Kalau dulu orang sakit yang ke rumah sakit, ya hanya untuk orang sakit, maksud saya rumah sakit itu hanya untuk orang sakit, sehingga cenderung pelayanan di rumah sakit itu tidak berbasiskan sebuah pelayanan yang melayani, karena dibutuhkan oleh orang sakit. Tetapi sekarang, dengan era sekarang, rumah sakit dituntut untuk memberikan layanan yang sifatnya hospitality. Di mana-mana rumah sakit yang menerapkan konsep pelayanan hospitality itu biasanya dicari oleh masyarakat sekarang. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu cenderung menuntut lebih dari sekedar hanya dapat layanan untuk orang sakit gitu. Hanya untuk layanan orang sakit. Jadi rumah sakit itu harus menerapkan model bisnis yang hospitality. Ini juga menjadi bagian penting harus kita pikirkan orang-orang pengadaan di rumah sakit. Ketiga dari sisi domain bisnis. Nah, dari sisi domain bisnis, kalau dulu rumah sakit itu dipandang sebagai organisasi sosial sifatnya, bahkan memang dari awal pembentukan rumah sakit kan memang sebagai lembaga sosial. Tapi belakangan ini, bahkan era-era sekarang, rumah sakit itu udah bergeser polanya. Udah bergeser polanya menjadi bukan lagi hanya entitas sosial, tetapi juga sudah bergeser menjadi entitas yang mencari keuntungan. Walaupun memang rumah sakit yang utamanya rumah sakit pemerintah yang sudah menerapkan pola BLU, menerapkan pola Badan Layanan Umum maupun BLUD, itu sebenarnya didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi boleh mendapat untung. Dalam arti not for profit oriented. Kata-kata for ini patut kita pahami, bukan profit oriented, ya, bukan mencari keuntungan, tetapi not for profit oriented.
Artinya didirikan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi boleh dapat untung, not profit oriented. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat dari sisi organisasi rumah sakit. Dari sisi organisasi rumah sakit. Karena dulu adalah entitas sosial, karena dulu hanya sekedar untuk layanan orang sakit, karena sekarang sudah berubah, organisasi di rumah sakit pun berubah. Apalagi dengan penerapan PPK, pola pengelolaan keuangan BLU di rumah sakit, sudah jauh berubah. Rumah sakit sekarang organisasi itu tidak bisa dikelola sebagai sebuah organisasi yang birokratis, tetapi wajib dikelola sebagai organisasi yang bersifat entrepreneur, bersifat wirausaha. Kenapa? Karena sudah bergeser dari entitas sosial menjadi entitas yang wajib mencari keuntungan, dalam arti not for profit oriented. Untuk itulah rumah sakit dibuat sebagai lembaga BLU agar pola entrepreneur itu terbentuk. Agar prinsip pengelolaan rumah sakit sebagai BLU harus efisien dan produktif. Itu sifat daripada prinsip daripada pengelolaan rumah sakit yang entrepreneur dari sisi organisasi ini. Dari sisi organisasi ini, organisasinya entrepreneur, tidak sebagai organisasi yang birokrasi, tidak sebagai organisasi yang birokratis. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kita orang-orang pengadaan. Bagaimana membangun pola organisasi pengadaan di rumah sakit. Dan terakhir adalah budaya kerja. Karena budaya kerjanya adalah entrepreneur, tentu sudah barang tentu adalah melayani, tidak lagi birokrasi yang sifatnya government. Nah, ini area perubahan yang terjadi pada area perubahan di rumah sakit ya. Selanjutnya, menghadapi perubahan itu ya sebelum saya masuk ke sana kita patut tahu juga area perubahan yang kaitannya dengan area perubahan yang ada di pengadaan. Kalau tadi saya jelaskan adalah transformasi atau area perubahan yang terjadi pada entitas rumah sakit, dan ini pun area perubahan ini pun sebenarnya sudah diakomodir dengan peraturan sebenarnya. Peraturan perundang-undangan kita yang kaitannya dengan rumah sakit sebenarnya sudah mengakomodir area-area perubahan ini. Terbukti dengan keluarnya, pertama tentu kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ya, yang melahirkan adanya Badan Layanan Umum, gitu ya. Yang kedua, Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Kalau kita bicara BLU, tentu tidak bisa lepas dari PP 23 2005, yang juga sudah berubah dengan PP 74. Keempat, PP 12 tahun 2021 ini di Perpres PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima, Perpres 12, dan ini juga sudah memberikan amanat yang luar biasa kepada entitas BLU. Ya, kalau kita bicara BLU berarti ada tiga sektor yang bisa jadi BLU. Pertama, model organisasi yang menjual layanan barang jasa seperti rumah sakit. Kedua, entitas dana bergulir ada di misalnya biasanya di koperasi. Yang ketiga, pengelolaan kawasan. Itu bisa berbentuk BLU. Nah, kalau di sisi menjual layanan barang jasa, selain rumah sakit tentu ada BLU, di sisi universitas itu ada BLU. Dan pengelolaannya memang diberikan ruang fleksibilitas yang sangat besar terhadap BLU. Itu ada di semua peraturan perundang-undangan terkait BLU itu ada. Dan terkait pengadaannya, tentu kita tidak bisa lepas dari pasal 61 Perpres 16 yang terakhir diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Selanjutnya khusus untuk di daerah, kita punya Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kalau di BLU itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 202 tahun 2022. Itu tentang perubahan atas PMK 129 tentang pedoman pengelolaan BLU. Selanjutnya khusus untuk pengadaannya turunan daripada Perpres ada Perlem LKPP 5 tahun 2021 tentang pengecualian. Tentu BLU adalah salah satu pengecualiannya. Ini sebuah hierarki peraturan yang saya sampaikan untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah entitas berbeda. Kalau tadi saya sampaikan rumah sakit memiliki kekhususan, sekarang saya sampaikan lagi untuk menambah keyakinan kita, BLU itu adalah entitas yang berbeda. Ditambah lagi surat edaran LKPP juga tentang panduan penyusunan peraturan pengadaan barang jasa di BLU.
itu sudah jelas memberikan ruang kepada kita, entitas pengadaan di BLU, utamanya di rumah sakit, untuk mengatur sendiri pengadaan barang jasa kita agar sesuai dengan karakteristik organisasi kita untuk mencapai tujuan daripada rumah sakit tadi. Nah, eh, sehingga kalau saya sampaikan peraturan ruang-ruang kekhususan yang diberikan oleh peraturan itu sebenarnya itu adalah model lex spesialis yang diberikan kepada entitas BLU atau blood rumah sakit untuk menyusun sendiri tata kelola pengadaannya. Nanti sesuaikan dengan karakteristik organisasi. Jadi kalau saya sampaikan karakteristik organisasi itu bisa dilihat dari tujuan, visi misi, budaya yang berkembang di organisasinya, itu kita bisa sesuaikan untuk pengaturan pedoman pengadaannya. Dan pedoman pengadaan itu tentu tidak bisa terlepas dari 3 hal yang saya sampaikan di sini, yaitu mengutamakan keamanan, safety, mengutamakan quality, dan mengutamakan sustainability. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita bicara pengadaan barang jasa di rumah sakit. Nah, 5 area perubahan dalam pengadaan barang jasa, ini juga patut kita cermati untuk kita bisa memahami bahwa pengadaan itu sekarang menurut saya sudah sangat jauh berubah, apalagi kalau kita bicara sebuah konsep modernisasi pengadaan. Kalau dari sisi proses bisnis, kalau tadi saya cerita area perubahan di entitas rumah sakit, sekarang kalau kita bawa ke entitas perubahan pengadaan itu sendiri, kalau dari sisi proses bisnis, kalau zaman dulu pengadaan barang jasa itu, sebelum era perubahan itu, ketika kita butuh barang jasa, kita baru akan mencari penyedia, mencari sumber-sumber pasokan. Tetapi dalam era sekarang, era transformasi, era perubahan itu sudah jauh terdisrupsi. Dengan tandanya apa? Didekatkannya produk barang jasa dan penyedia itu dengan pembeli melalui sebuah pasar elektronik yang kita kenal selama ini dengan marketplace atau katalog. Jadi kalau kita butuh langsung aja cari di situ. Itu perubahan yang luar biasa dari sisi proses bisnis. Dari sisi model bisnis, kondisi yang dulu high cost, high risk, dan wasting time yang saya sebut sebagai berbiaya tinggi, berisiko tinggi, buang-buang waktu, itu sekarang sudah mulai terkikis berubah dengan berkurangnya proses pengadaan melalui mekanisme tender atau seleksi. Sekarang yang dicari adalah bagaimana membangun value pengadaan, yaitu dengan mengurangi biaya, menurunkan risiko, dan mempercepat proses. Itulah model bisnis yang terjadi dalam pengadaan sekarang. Nah, ini menjadi pondasi pola pikir kita nanti ketika kita bicara modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit. Yang ketiga, dari sisi domain bisnis. Dari domain bisnisnya kita bisa lihat pengadaan kita udah berubah sekarang. Kalau dulu titik fokus orang pengadaan ada di tataran memilih penyedia. Baik itu melalui proses tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Fokus orang ketika kita bicara pengadaan adalah memilih penyedia. Dalam titiknya adalah dalam hal pemilihan penyedia. Tetapi sekarang domain bisnis pengadaan itu karena metode pemilihan penyedianya atau mekanisme proses pemilihan penyedianya sudah ada sistem yang memfasilitasi, domain bisnis sekarang udah mulai bergeser, titik fokus kita harusnya pada perencanaan dan pengendalian kontrak. Itu domain bisnis sudah berubah juga sekarang. Yang keempat, organisasi pengadaan juga sudah jauh berubah. Zaman saya dulu sebagai Pokja, masih ULP, tugas kita ya memilih penyedia. Tapi zaman sekarang, dengan dibangunnya Center of Excellence pemilihan pengadaan di UKPBJ, organisasi pengadaan itu sudah terintegrasi dari sisi mekanisme memilih penyedianya UKPBJ, terus fungsi pengelolaan sistemnya, SPSE-nya, termasuk juga advokasi dan pembinaan. Jadi organisasinya diintegrasikan, dijadikan satu. Dan terakhir, dari sisi budaya kerja,
Orang-orang pengadaan sekarang harusnya itu tadi peraturan pengadaan sekarang, Perpres sekarang mengamanatkan tujuan pengadaan sekarang itu adalah value for money. Value for money kalau saya pahami membangun sebuah value yaitu membangun budaya kerja yang apa namanya yang menurunkan biaya dan menurunkan resiko dan juga menurunkan waktu sekaligus bagaimana menaikkan kualitas dan menaikkan layanan. Itulah yang harusnya budaya kerja yang dibangun. Itulah area perubahan yang terjadi pada area pengadaan. Nah, menyikapinya ketika kita bicara modernisasi pengadaan barang jasa di rumah sakit, menyikapi adanya perubahan-perubahan ini, inilah yang harusnya strategi yang harus kita bangun. Yang pertama kita bicaranya adalah dari sisi supply chain management. Pengadaan barang jasa di entitas rumah sakit itu harus dikelola sebagai sebuah rantai pasok yang tidak terputus. Kenapa saya sampaikan rantai pasok yang tidak terputus? Kalau kita bicara pengadaan barang jasa mungkin di entitas yang bukan rumah sakit, yang tidak mendapat pengecualian dari peraturan pengadaan barang jasa pada umumnya, biasanya perencanaan akan disusun oleh perangkat daerah. Selanjutnya dibawa ke UKPBJ untuk dilakukan pemilihan penyedia. Selanjutnya akan dikembalikan lagi ketika dapat penyedia ke perangkat daerah untuk berkontrak, untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan dan serah terima. Tetapi kalau kita bicara pengadaan barang jasa di rumah sakit, semua proses itu harusnya kita integrasikan menjadi sebuah siklus yang tidak terputus. Dari sisi plan, source, make, dan delivernya. Dari sisi perencanaan, searching penyedianya atau mencari penyedia, proses produksi atau pergudangannya, penyimpanan barangnya, termasuk pengiriman ke pengguna akhir. Kalau kita di rumah sakit, tentu pengguna akhir itu bisa jadi di internal maupun bisa jadi di eksternal, dalam arti pasien yang datang ke rumah sakit. Kalau dari sisi make atau dari sisi produksi, rumah sakit itu ada produksinya. Dapur gizi yang memasak untuk pasien. Kalau yang memiliki dapur gizi, instalasi dapur gizi, instalasi farmasi yang meracik obat, itu adalah proses make dalam pengadaan barang jasa. Termasuk proses penyimpanan barang itu di gudang. Barang yang mengandung B3, bagaimana penyimpanannya. Ini harus dikelola menjadi sebuah siklus yang tidak terputus. Sehingga harusnya, menurut saya, orang-orang pengadaan itu harus berpikirnya di tataran ini. Bagaimana caranya mengelola pengadaan barang jasa di rumah sakit tidak boleh, tidak bisa kita berpikir parsial. Berpikir parsial dalam arti orang perencanaan harus berpikir bagaimana orang pengadaannya mengeksekusi anggaran itu. Orang pengadaan harus berpikir bagaimana PPK tekan kontrak nanti. Jangan sampai memilih penyedia yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu juga seorang PPK harus berpikir bagaimana barang itu nanti dikirim dan bagaimana barang itu disimpan di gudang. Jangan lagi karena kita berpikir efisien dan produktivitas, jangan sampai kita beli barang berlebihan untuk pengirimannya. Padahal memang kita berpikir sustainable. Nah, hal begini harus kita pikirkan di tataran seorang PPK ketika menyusun sebuah dokumen persiapan pengadaan. Begitu juga orang gudang harus berpikir nanti bagaimana mengeluarkan barang. B3-nya bagaimana menyimpan barang beracun berbahaya. Ini juga harus dipikirkan sebagai sebuah siklus yang tidak terputus dalam sebuah konsep supply chain management. Dan yang kedua, kita harus berpikir digitalisasi. Tadi area perubahan dalam pengadaan sudah saya sampaikan bahwa proses bisnis sudah berubah, domain bisnis berubah, model bisnis berubah. Di rumah sakit pun menurut saya karena perubahan area di rumah sakit juga sangat-sangat jelas terlihat, sebuah digitalisasi adalah sebuah keharusan menurut saya di rumah sakit. Kenapa? Karena kita di rumah sakit itu tidak bisa berpikir untuk apa namanya? Jangan sekali-sekali berpikir untuk menunda sebuah proses pengadaan, apalagi pengadaan-pengadaan utamanya pengadaan-pengadaan yang memiliki risiko tinggi terhadap
tadi safety, keselamatan. Karena utamanya kita harus pikirkan safety. Nah, untuk itu, pengambilan keputusan sebuah proses pengadaan menurut saya wajib dilakukan berdasarkan data yang benar dan cepat untuk mendukung kecepatan dan ketepatan sebuah proses eksekusi dalam pengadaan. Digitalisasi adalah menurut saya sebuah suatu keharusan menurut saya. Nah, yang ketiga adalah strategi searching dan kontrak. Nah, dalam strategi searching dan kontrak ini, kita harus berpikir bagaimana menyusun sebuah strategi pemilihan penyedia sekaligus pilihan strategi-strategi berkontrak. Jadi lama, model lama itu maksud saya kontrak-kontrak yang biasa dikenal secara konvensional di rumah sakit entitas pengadaan wajib berinovasi. Dalam arti inovasi ini memang dimungkinkan dalam hal ini untuk mencapai tadi safety, quality, dan sustainability daripada pasokan kebutuhan barang jasa di rumah sakit. Caranya adalah banyak pilihan menurut saya. Strategi searching misalnya. Apakah kita bisa menggunakan strategi soul searching? Soul searching ini biasanya untuk barang-barang yang memiliki lisensi hak cipta gitu. Itu bisa kita lakukan soul searching. Atau melakukan single searching. Single searching ini biasanya kita lakukan melalui tender atau seleksi, kualifikasi gitu. Atau bisa menggunakan multiple atau multi searching. Multi searching ini memilih penyedia lebih dari satu. Utamanya untuk kebutuhan yang misalnya yang sustainable sifatnya, tetapi varian barangnya banyak dan banyak penyedia memiliki kemampuan sama, barang-barangnya hampir sama. Kita tidak ingin rumah sakit itu ada pemutusan pasokan. Jadi penting kita berpikir mungkin multiple searching lebih cocok untuk melakukan strategi pemilihan penyedianya gitu ya. Jadi satu bisa dilayani oleh beberapa penyedia. Atau strategi katalog kita utamakan misalnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya umum gitu, katalog. Nasional mungkin kita bawa. Kalau sifatnya lebih khusus, misalnya segmentasi di rumah sakit, kita bisa bangun katalog sektoral dan itu sudah ada. Atau kita bisa gunakan model berkontrak bersama gitu. Strategi-strategi sourcing itu kita bisa gunakan dan strategi kontrak itu bisa kita gunakan gitu. Misalnya kontraknya bisa kita gunakan kontrak payung, kontrak multi-years, atau misalnya performance based kontrak, atau misalnya kita menggunakan model-model sewa, atau misalnya kalau kebutuhan rumah sakit yang kira-kira sifatnya investasi gitu, bisa juga kita pilih pola kerjasama operasional. Nah, strategi-strategi ini kita perlu bangun agar apa? Kembali rumah sakit itu mendapatkan keunggulan kompetitif dari pengadaan barang jasa. Ya, mendapatkan keunggulan kompetitif dari sisi safety, dari sisi quality dan sustainability-nya. Selanjutnya dari sisi organisasi yang kompeten. Nah, menurut saya rumah sakit itu core bisnisnya adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah core bisnis rumah sakit di samping penelitian dan pendidikan. Untuk itu pengadaan barang jasa di rumah sakit itu harus dikelola oleh organisasi yang khusus menangani itu. Tidak boleh orang di rumah sakit itu semua disibukkan ngurusin pengadaan. Semua disibukkan ngurusin pengadaan. Walaupun misalnya kalau mengikuti alur organisasi birokrasi misalnya, masih ada sebutan PPTK, ketua tim, entah apapun sebutannya, mereka harusnya fokus untuk ngurusin pelayanan kepada pasien. Karena core bisnisnya di situ. Tidak boleh semua orang di situ disibukkan ngurusin pengadaan. Jadi ketika ada user butuh sesuatu, mereka harus gampang, semudah mungkin, segampang mungkin mengajukan ke pengadaan. Walaupun mungkin persetujuannya masih mengikuti alur struktur birokrasi di rumah sakit. Tetapi organisasi yang mengelola pengadaan itu harusnya jadi satu. Harusnya jadi satu. Baik itu bisa berbentuk instalasi pengadaan. Kalau di tempat kami, di Rumah Sakit Bali Mandara, kami sudah ada instalasi pengadaan, sehingga teman-teman yang lain yang tidak ada instalasi pengadaan, mereka disibukkan dengan urusan utamanya adalah core bisnis yang rumah sakit.
baik itu pelayanan, pendidikan maupun penelitian. Itulah core bisnis rumah sakit. Organisasi pengadaan yang diisi oleh orang-orang kompeten terhadap pengadaan, itulah yang mengurusin pengadaan. Dan yang diurus itu bukan hanya memilih penyedia, tetapi sebuah siklus supply chain yang tadi saya sampaikan dikelola oleh organisasi kompeten, yaitu organisasi yang ngurus pengadaan itu. Selanjutnya, strategi yang selanjutnya adalah bagaimana melakukan perbaikan berkelanjutan, sustainable improvement. Ini menjadi penting, sustainable improvement ini, perbaikan berkelanjutan ini. Kenapa tadi core tiga hal yang sangat penting saya sampaikan pengadaan di rumah sakit mengikuti alur entitas rumah sakit yang khusus, yaitu safety, quality, dan sustainability. Untuk itulah sustainable improvement ini penting, perbaikan berkelanjutan ini penting. Kenapa? Karena menurut saya entitas rumah sakit itu adalah entitas yang paling harus cepat menyesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada. Harus cepat menyesuaikan. Sekarang musim hujan banyak sakit adalah sakit demam berdarah gitu misalnya. Musim kemarau paling banyak sakit diare. Nah, bagaimana caranya orang orang rumah sakit, utamanya orang pengadaan, mengantisipasi hal ini? Ini butuh perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Jadi, dalam hal perbaikan berkelanjutan ini perlu adanya pelaku-pelaku pengadaan, baik di internal maupun penyedia dari sisi pelaku eksternal, untuk selalu dievaluasi. Agar apa? Agar ketika butuh suatu proses pengadaan, kita butuh barang jasa, kita sudah dapat penyedia yang memang benar-benar sudah dievaluasi dari sisi kinerja mereka. Ini penting, sustainable procurement, improvement. Dan yang terakhir adalah progressive regulation. Progressive regulation ini saya sebutkan di sini bagaimana membangun atau membentuk atau menyusun pedoman pengadaan barang jasa yang progresif sifatnya. Progresif itu dalam arti bagaimana kita menyusun pedoman pengadaan barang jasa di rumah sakit itu yang bisa mengakomodir tiga hal tadi, safety, quality, dan sustainability, termasuk bagaimana memitigasi risiko-risiko dan termasuk bagaimana kita memforecast kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Ruang-ruang fleksibilitas yang diberikan oleh BLU harusnya bisa diimplementasikan dalam penyusunan regulasi pengadaan barang jasa di rumah sakit melalui progressive regulation. Progressive regulation ini harusnya menurut saya difasilitasi dengan sistem yang benar, dalam arti membangun aplikasinya berbasiskan digitalisasi, sehingga aplikasi sebagai alat bantu nanti menurut saya akan memudahkan orang-orang pengadaan di rumah sakit untuk merumuskan pengadaannya tanpa wasting time, tanpa membuang-buang waktu, sehingga layanan yang diberikan oleh rumah sakit itu tetap terjaga kualitasnya dan mutunya sesuai dengan standar layanan kesehatan. Dan ditambah lagi tuntutan masyarakat sekarang terhadap layanan kesehatan tidak cukup hanya seperti itu. Biasa sekarang masyarakat menuntut lebih. Untuk itulah orang-orang yang ada di rumah sakit termasuk pelaku pengadaannya harus melakukan hal-hal yang progresif. Itu yang saya sebutkan sebagai progressive regulation. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka ruang diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, saya sambung nanti di diskusi. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon masukan, urung rembuk saran kita di sini sebagai entitas pengadaan agar kita sebagai orang-orang pengadaan selalu membangun pola-pola diskusi untuk bagaimana pengadaan itu semakin baik ke depan, kredibel, lebih kredibel, tidak menjadi proses yang terlalu prosedural dan monoton. Ruang-ruang inovasi diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan yang saya sampaikan tadi. Fleksibilitas itu penting, tetapi juga wajib juga selalu saya ingat apa yang disampaikan Suhu nih Pak Muji, 4L itu, legal, lengkap gitu Pak ya. Dan terakhir kalau nggak salah lunas. Nah itu nanti saya minta komentar Pak Muji.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Saya tunggu ruang diskusinya. Waktu saya sampaikan kepada Pak Richard. Terima kasih, Pak Richard. Baik, terima kasih kepada Pak Dewa yang sudah memberikan materi yang sangat menarik buat kita. Jadi ini belum di layar saya belum ada Bapak Ibu yang raise hand, sepertinya kan? Nah, jadi kita waktunya sampai nanti jam 15.00 WIB atau kurang lebih masih ada 40 menit lagi. Jadi ya kepada Bapak Ibu yang mau berdiskusi, membuka menyampaikan pendapat, ruang pertanyaan sehingga kita bisa mulai dalam berdiskusi. Kami persilakan bagi Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa yang bertugas di rumah sakit. Atau mungkin dari suhu kita, Bapak Muji, ada yang mau disampaikan, silakan. Hmm. Halo, bagaimana Bapak Ibu belum ada? Raise hand. Atau selama ini aman-aman saja? Atau mungkin ada kendala-kendala dalam masalah pengadaan barang dan jasa di rumah sakit bisa disampaikan sehingga kita bisa sama-sama saling berbagi informasi. Ya kalau saya oh sebelumnya silakan Ibu Dokter Yuwana dari RSUD Kudunga, silakan. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal, saya Dr. Juwana dari RSUD Kudungga, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Pak. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan pertama terkait eh, atau tadi disampaikan kalau di tempat Bapak adalah instalasi ya, sudah jadi instalasi pengadaan ya. Nah, itu apakah ada persyaratan minimal berapa orang yang sudah bersertifikat untuk pengadaan barang jasa. Kemudian eh, untuk yang pertanyaan kedua terkait pengadaan cleaning service dan makan minum pasien yang selama ini kami melakukan dengan swakelola, namun karena ada beberapa hal mungkin masukan-masukan itu ada rencana akan dilakukan secara e-katalog untuk cleaning service dan makan minum pasien. Nah, mohon mungkin sharing kalau dari rumah sakit Bapak selama ini untuk pengadaan cleaning service dan makan minum pasien ini dikelola seperti apa Pak ya? Ya, mungkin itu dulu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter Yuwana. Mungkin kepada Dewa Manu dipersilakan. Baik, Bu Dokter Yuwana, salam kenal Ibu. Jadi ini sahabat saya kalau sudah tugas di rumah sakit, memang ada seninya Bu yang lola pengadaannya Bu ya. Ya, Eh, Pertama saya jawab dulu dari sisi instalasi pengadaan yang saya cerita tadi. Mungkin sedikit saya buka slide Bapak. Izin Pak Richard, saya buka slide Ya, lagi. silakan. Bu Silakan. Yohana, ya ini Ibu, Bu Dokter, mohon izin, ya ini ya. Ini adalah struktur organisasi instalasi pengadaan kami, Pak, Ibu. Ini struktur organisasi pengadaan kami. Tim kami ada sekitar 12 orang. Jadi saya sebagai kepala instalasi pengadaan, jadi di bawah saya ada sekretariat pendukung, ada fungsi perencanaan dan pengembangan SDM, fungsi pelaksana pengadaan, fungsi manajemen kontrak evaluasi.
Mungkin saya sedikit cerita terkait dengan instalasi ini, Ibu Dokter. Eh, saya sebagai kepala instalasi juga termasuk sebagai pejabat pengadaan di sini. Jadi yang punya sertifikat, tim kami ada 3 orang yang punya sertifikat pengadaan. Jadi dari 12 orang itu tidak semua punya sertifikat. Ya, mekanisme pengadaan yang ada di tempat kami, ketika ada permintaan belanja paket pengadaan masuk, saya sebagai kepala instalasi akan mendisposisi kepada sekretariat pendukung untuk pertama disiapkan dokumen-dokumen atau data-data pendukungnya. Data pendukungnya terdiri dari satu database terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan, yang akan dibeli. Database-nya kami ada di sekretariat pendukung ini. Database-nya, dalam arti pembelian kemarin berapa yang sudah dibeli, sisanya berapa, kondisinya bagaimana, ada di database-nya, ada di sini. Selanjutnya, database di sini juga ada database terkait dengan penyedianya. Siapa penyedia yang menyediakan barang jasa ini sebelumnya, dan siapa penyedia lain yang berpotensi bisa melakukan pengadaan ini di sekretariat pendukung. Sekretariat pendukunglah yang akan melakukan mekanisme survei kepada penyedia yang ada di database. Selanjutnya, setelah survei dilakukan oleh sekretariat pendukung, nanti masuklah ke fungsi perencanaan untuk disusunkan spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak di fungsi perencanaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh PPK. Proses selanjutnya akan masuk ke fungsi pelaksana. Fungsi pelaksana ini tugasnya hanya mengadministrasikan proses pemilihan penyedia. Penyedia yang dipilih adalah penyedia yang sudah disiapkan oleh sekretariat pendukung dan sudah dilakukan proses survei juga. Jadi tidak terlepas dari database yang sudah disiapkan oleh sekretariat pendukung. Hanya mengadministrasikan proses mekanisme pemilihan penyedia. Setelah dapat penyedia, akan beralih ke fungsi manajemen kontrak untuk dilakukan, untuk disusun kontraknya. Baik surat pesanan, SPK, maupun kontrak. Dan selanjutnya akan dilakukan pengendalian kontrak di sini. Nanti kontrak di tantangan PPK, nanti pengendalian kontrak dilakukan oleh fungsi manajemen kontrak dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan itu. Evaluasi pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kontrak, dan evaluasi penyedia. Di sini akan dilakukan manajemen administrasi terkait dengan evaluasi penyedia. Penyedia yang evaluasinya bagus akan masuk lagi datanya ke sekretariat pendukung. Yang mana penyedia yang bagus-bagus tadi, yang kinerjanya bagus, nanti akan disurvei kembali oleh sekretariat pendukung. Kalau penyedianya evaluasinya tidak bagus, tentu dia tidak akan masuk database sekretariat pendukung lagi. Sehingga ketika ada pengadaan lagi barang jasa yang sama, dia tidak akan disurvei lagi oleh sekretariat pendukung. Nah, sistem ini yang membantu saya sebagai kepala instalasi untuk melakukan proses pemilihan penyedia. Jadi sistemlah yang memilih. Sistem yang memilih. Dan kinerja mereka yang menentukan. Ini yang kami lakukan di tempat kami untuk melakukan mekanisme pengadaan. Jadi tidak semuanya punya sertifikat pengadaan. Tetapi semua tim kami libatkan ketika ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami libatkan. Agar mereka paham dengan paling tidak standar-standar prinsip-prinsip pengadaan. Paling tidak mekanisme pemilihan penyedia mereka paham. Itu yang kita lakukan. Nah, kedua, terkait dengan pengadaan yang Bu Dokter tanyakan tadi, di tempat kami pun sebenarnya swakelola untuk pengadaan bahan makanannya. Hanya penyajian makanannya swakelola, pengolahannya. Bahan makanannya kita yang beli. Hanya yang kami lakukan adalah pertama, untuk pengadaan beras contohnya. Beras kami langsung kerjasama dengan petani lokal. Melewat penyalur beras lokal melalui perusahaan daerah Provinsi Bali. Jadi kami kerjasama beras dengan perusahaan daerah. Kalau sebelum-sebelumnya,
dilakukan proses tender dalam hal pengadaan bahan makanan itu, kami ubah dengan melakukan pola seperti tadi. Berasnya kami lakukan kerjasama dengan petani lokal melalui penyalur beras lokal, susunya dan bahan-bahan lain ya yang misalnya yang banyak adalah susu. Yang banyak adalah susu. Kami langsung kerjasama dengan distributor untuk memotong rantai pasok. Untuk memotong rantai pasok. Karena di Provinsi Bali sudah dibangun etalase lokal untuk bahan-bahan lain, kami belinya melalui etalase lokal e-katalog dengan melakukan transaksi setiap 10 hari sesuai dengan siklus menu yang ada di instalasi gizi kami. Kami menyesuaikan dengan siklus menu yang ada di instalasi gizi kami. Sehingga setiap 10 hari menunya itu akan berubah. Nah, kami menyesuaikan dengan siklus menu tersebut. Nah, untuk cleaning service, sementara kami masih melakukan mekanisme outsourcing. Sementara masih melakukan mekanisme outsourcing. Jadi tidak swakelola. Masih melakukan mekanisme outsourcing karena khusus cleaning service kami masih menggunakan APBD, tidak dana belut, tidak dana BLU. Mungkin itu Bu Yana yang bisa saya sharing. Mungkin kalau bisa Bu Yana juga sharing terkait dengan yang Ibu lakukan di rumah sakit Ibu sebagai bahan juga komparasi kami. Makasih. Ya, terima kasih dok. Mungkin yang ingin saya tanyakan terutama tadi terkait apa namanya untuk struktur instalasi pengadaan tadi. Artinya di situ kan tidak terkait dengan tupoksi secara SOTK-nya, tidak terkait langsung. Nah, apakah ini tidak akan menjadi kendala kalau misalnya ini berkaitan dengan tupoksi di struktur organisasi ya, atau memang ini khusus untuk yang menggunakan anggaran BLUD? Kalau misalnya anggaran ini APBD, apakah juga tetap menggunakan instalasi pengadaan tadi atau beda lagi? Dan ini nanti yang meng-SK-kan apakah cukup dari SK direktur atau harus SK bupati ya? Ini untuk Oke. yang pertama. Hmm. Ya, oke, Dokter Yohana bisa saya tanggapi. Ya, kami Silakan. di di Rumah Sakit Bali Mandara kami sudah memiliki pergub tentang pengadaan barang jasa dan kami tindak lanjuti dengan perdirnya. Jadi di pergub sebenarnya di pergub sudah jelas ada apa namanya ada penugasan kepada direktur untuk membentuk unit pengelola pengadaan barang jasa sendiri. Dalam arti dapat membentuk unit pengelola pengadaan barang jasa sendiri. Dan di Perdir kami fasilitasi itu. Nah, saya sempat sampaikan tadi di materi, karena core bisnis kita rumah sakit itu adalah pelayanan di samping penelitian dan pendidikan, kami tidak ingin semua struktur organisasi itu disibukkan dengan proses pengadaan. Disibukkan dengan proses pengadaan. Sehingga yang kami lakukan, semua mekanisme pengadaan itu tersentralisasi di instalasi layanan pengadaan. Tersentral di instalasi layanan pengadaan. Mau itu APBN, bukan APBN, APBD maupun BLU. Nah, khusus untuk mekanisme tender, karena kami lagi membangun sistem kami sendiri terkait dengan SPSE, khusus untuk BLU-nya. Kalau APBD sudah pasti kan masih menggunakan ke UKPBJ kalau kita melakukan tender. Sementara kami lakukan proses tender kalau memang itu harus tender ke biro pengadaan karena sistemnya ada di sana. Karena kami lagi membangun aplikasinya. Aplikasi lagi kami bangun, sementara kami baru membangun aplikasi di internal kami, yaitu aplikasi di sekretariat pendukung yang saya sampaikan tadi, yaitu aplikasi database penyedia, vendor management sistemnya, dan database produk atau barang jasa. Lagi kita bangun itu. Untuk selanjutnya, database ini nanti kita akan gunakan sebagai basis data untuk membangun aplikasi pemilihan penyedianya. Karena tentu
kalau aplikasi pemilihan penyedia kita bangun duluan, belum kita kuat di tataran vendor manajemen sistem, rasanya sih sia-sia juga gitu. Karena kita tidak akan bisa melakukan continuous improvement tadi gitu. Itu yang kami lakukan, Bu Yona. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk saat ini sih kami memang masih terbagi dua ya. Jadi untuk anggaran yang menggunakan BLUD itu SK tersendiri. Kemudian untuk menggunakan anggaran selain BLUD itu di SK-kan sendiri juga. Jadi berbeda. Nah, kemudian yang sudah dibuatkan Perbub ini terutama terkait masalah jenjang nilai, besaran mana yang harus dilakukan PL, mana yang harus dilakukan tender, itu mungkin untuk saat ini di tempat kami yang BLUD ini di atas 1 miliar baru dilakukan tender. Kalau di bawah 1 miliar masih dilakukan penunjukan langsung. Kemudian kalau terkait yang keinginan untuk kami mengadakan instalasi pengadaan sendiri, sebenarnya memang ingin mengadakan itu, tetapi yang mempunyai sertifikat saat ini kan masih sedikit. Kemudian juga terkait tupoksi, karena kalau kami kan kebetulan rumah sakit tipe B ya, dan pengadaan lumayan banyak. Jadi kalau misalnya satu instalasi dengan SDM yang masih terbatas, kemudian dari 3 bidang, ada 3 bidang, dua eh 6 bidang, maaf, 6 bidang, sementara ada 2 direktorat, sehingga akan kewalahan, kesulitan kalau hanya mengandalkan dari instalasi. Walaupun sebenarnya arahnya ingin eh, ke sana, ingin membentuk instalasi pengadaan juga. Makanya tadi begitu disampaikan oleh dokter bahwa sudah dilakukan instalasi pengadaan. Nah, ini pengen tahu bagaimana sih gitu, pengen dengar sharingnya. Kemudian juga eh, ini artinya timnya memang harus solid, harus solid betul-betul. Pekerjaan pasti banyak sekali ya, karena kan ada hal-hal yang teknis juga, yang sangat teknis terkait misalnya pengadaan alat kesehatan atau mungkin konstruksi untuk pembangunan rumah sakit. Ini kan berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sharing dari saya, Dok. Ya, Kalau makasih, untuk yang ya, Bu Dokter. uh, Jadi, ya, ya, terima kasih. izin saya sedikit tanggapi, Bu Dokter. Tadi yang pertama terkait jenjang nilai. Terkait jenjang nilai, mungkin ini juga bisa saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tadi di strategi searching dan kontrak, ketika bicara tadi strategi searching dan kontrak, itu sebenarnya ada dua pola ketika kita menetapkan sebuah strategi searching, strategi memilih penyedia. Apakah kita bisa lakukan berdasarkan platform nilai, seperti tadi Bu Dokter sampaikan, atau bisa kita gunakan pemisahan berdasarkan pemilahan berdasarkan kriteria tertentunya. Kalau kita menggunakan platform nilai, ya platform nilai biasanya kan kalau kalau strategi pengadaan itu sebenarnya kan bisa menggunakan sebuah kuadran supply positioning model ya dari sisi risiko maupun biayanya. Pastikan kalau sudah kebutuhan yang sifatnya adalah risikonya tinggi, walaupun nilainya kecil, jangan kita bermain-main dari sisi itu. Jadi harus kita pikirkan kalau menggunakan pembatasan berdasarkan platform nilai, pastikan bahwa kebutuhan itu tidak berada dalam kuadran yang kalau disebut bottleneck. Bottleneck artinya risikonya tinggi walaupun batasan nilainya rendah gitu. Jangan sampai risikonya tinggi karena kita menggunakan jenjang nilai kita lakukan mekanisme yang sama gitu. Atau jangan sampai eh, eh, apa namanya nilainya tinggi, resikonya pun tinggi,
itu tetap kita menggunakan mekanisme yang sama, misalnya tender gitu. Padahal kita sudah tahu bahwa itu risikonya tinggi gitu. Bahwa itu risikonya tinggi. Sehingga menurut saya batasan daripada pemilahan antara platform nilai atau jenjang nilai dan kriteria tertentu tadi perlu sekali dipilah dengan benar. Buatkan apa namanya, pintu-pintu keluar, pilihan-pilihan yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi agar sustainability-nya terjaga. Jangan sekedar kita menggunakan batasan Kan nggak nilai, bisa Bang Manto tetapi gini. juga Karena kalau kita lempar ke kita tender begitu, mereka juga tidak mau buatkan toh, percaya toh. kriteria-kriterianya. Kalau masih di batas Ya. itu toh. Kecuali memang tugasnya Pokja ya, dia kerjakan. Mohon maaf Kalau Bapak bukan Ibu, tender, ada nggak yang mau. tolong dimatikan mikrofonnya. Kalau mau Itu ya. bertanya silakan Bapak Ibu ya. Kembalikan lagi. Iya. Terus terkait dengan tadi instalasi pengadaan Ibu, Bu Dokter. Eh, Rumah sakit Ibu sama dengan saya rumah sakit tipe B. Sama rumah sakitnya. Untuk rumah sakit itu bisa bertumbuh, memang harusnya fokus-fokus apa namanya, fokus-fokus organisasi itu harus fokus kepada, karena tadi kita bicara BLU prinsipnya adalah efisien dan produktif. Berarti entitas rumah sakit itu di samping melakukan fungsi layanan, pendidikan dan penelitian, pengelolaannya harus efisien dan produktif. Untuk bisa produktif, fokus-fokus organisasi utama adalah fokusnya adalah ke area-area yang menghasilkan, pelayanan yang menghasilkan, yang harus produktif. Di sisi lain, pengelolaannya harus efisien. Nah, untuk itu, kalau kita tidak sentralisasikan pola pengelolaan pengadaan ini, kita tidak akan bisa mengukur efektivitas dan produktivitas itu. Yang kedua, kalau kita tidak sentralisasikan pola pengadaan ini, cenderung akan terjadi adalah semua sibuk ngurusin pengadaan. Jadi cenderung layanan utama kita akan terganggu. Di samping kalau sudah terfokus ada sebuah instalasi yang mengurus ini, apalagi pengelolaannya berdasarkan supply chain management atau rantai pasok yang utuh dan didukung dengan database yang bagus, rasanya manajemen ketika mengambil sebuah keputusan akan mudah. Akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Saya ambilkan contoh Ibu Dr. Yuhana. Di kami ada sebuah SPO, standar prosedur, yang mewajibkan ketika belanja-belanja kita berada pada belanja, misalnya pengadaan alat-alat yang besar gitu misalnya. Ketika ada pengadaan-pengadaan alat yang besar, kami wajibkan penyedia itu mengajukan sebuah kalau saya sebut seperti proposal atau visible studi kelayakan gitu loh. Saya suruh mereka membuat proposal untuk diajukan ke instalasi layanan pengadaan. Proposal itu akan kami nilai berdasarkan juga masukan dari user dan manajemen. Kami nilai dari sisi teknis terkait dengan spesifikasi barang, berarti dengan user kami akan bicara. Yang kedua, dari sisi ekonomi, dari sisi finansialnya, kami akan bicara dengan teman-teman keuangan. Jangan sampai kita investasi mahal, tapi ternyata nggak menghasilkan. Atau jangan sampai kita beli barang yang murah, tetapi perawatan atau pemeliharaan atau operasionalnya tinggi. Itu yang kami hindari sekali. Jadi dari sisi aspek teknis dan finansial itu pasti kami kaji. Nah, kami instalasi layanan pengadaan akan memfasilitasi itu bersama dengan user dan manajemen untuk menilai kelayakan investasi kita. Kalau kita nilai layak, berarti produk itu akan kami masukkan ke dalam database produk yang bisa kami manfaatkan. Karena kita di rumah sakit itu kadang-kadang contoh misalnya disuruh mengajukan perencanaan DAK, itu tidak diberikan waktu lama kita. Tidak berikan waktu lama kita. Jadi database itu penting menurut saya. Database itu penting. Nah, kalau tidak ada yang mengelola ini di rumah sakit, saya pikir fungsi manajemen kita disibukkan dengan hal yang begini. Itu maksud saya, Dr. Yana. Terima kasih. Mungkin kalau ada pendapat yang lain, saya silakan.
Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin saya izin, saya minta Pak Dewa bisa dipertajam ini tentang instalasi layanan pengadaan ini. Ini bagaimana kedudukannya dengan PPKOM dan juga PPTK? Bagaimana garis komando atau koordinasinya? Kemudian di yang Bapak tangani di BLUD ini batasan pengadaan langsung itu sampai berapa Pak? Untuk dana yang BLUD dan yang mungkin yang APBD kita berlaku yang umum ya sesuai Perpres. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Pertama dari sisi instalasi layanan pengadaan. Instalasi kami yang namanya instalasi sudah langsung bertanggung jawab ke direktur melalui wakil direktur. Itu pertama. Jadi garis koordinasi kami, garis komando kami ke sana, ke direktur langsung bertanggung jawab. Nah, posisi PPKOM, pejabat pembuat komitmen, dan PPTK, kalau di tempat kami, eh, kalau dianalogi sebagai tim pendukung PPK itu ada di instalasi layanan pengadaan. Tim pendukung mereka. Ketika ada sebuah kebutuhan belanja, tentu kebutuhan itu masuknya ke PPTK dulu. Dari PPTK akan minta persetujuan ke PPK untuk dilakukan proses eksekusi belanja. Nah, dari PPK baru ke tempat kami ke instalasi layanan pengadaan. Jadi yang diajukan itu hanya analisa kebutuhan. Jadi kami dari instalasi pengadaan membuatkan sebuah form kajian kebutuhan, nota dinas dilampiri dengan analisa kebutuhan, masuk ke kami. Nota dinasnya ada tanda tangan PPTK sebagai perwakilan dari user, ada tanda tangan PPK sebagai orang yang tahu anggarannya ada atau tidak gitu. Masuk ke kami. Ketika masuk ke kami ke instalasi pengadaan, permintaan belanja itu akan masuk ke sekretariat pendukung untuk disiapkan database-nya. Karena database-nya ada di sana. Database produk dan database penyedianya. Oleh sekretariat pendukung akan dikaji belanja itu dicermati, disesuaikan dengan database-nya. Contoh misalnya pembelian bahan habis pakai gitu misalnya. Bahan habis pakai ada pengajuan belanja misalnya 10 box masker gitu misalnya. Sekretariat pendukung akan melihat pembelian masker kemarin kapan, belinya berapa, sisanya berapa. Nah, ini lagi kita bangun duluan aplikasinya. Mereka tinggal klik sekretariat pendukung, klik masker, akan terlihat masker terakhir, kapan belinya, di mana, siapa penyedianya maksudnya, harganya berapa, saat ini sisa berapa. Nah, kami sadari, tadi saya sampaikan, bahwa core bisnis rumah sakit itu adalah pelayanan. Kami sadari seorang PPK atau PPKOM yang notabene biasanya dijabat oleh KPA merangkap PPK, atau dalam hal ini seorang pejabat struktural, kami sadari mereka tidak akan punya waktu untuk melihat kondisi real di lapangan. Karena mereka harusnya fokusnya adalah pelayanan. Nah, sistemlah yang membantu kita untuk meminimalisir adanya pembelian yang inefisiensi. Tidak efisien. Nah, ketika diklik ke sekretariat pendukung, masker berapa ada, semua datanya ada, disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang diajukan, kalau sudah sesuai, masuk ke perencanaan untuk disusun spek HPS sesuai dengan database yang sudah disiapkan oleh sekretariat pendukung. Itu yang kami lakukan. Hal ini kami lakukan juga dalam arti untuk menghindarkan saya, karena saya adalah kepala instalasi dan saya adalah seorang pejabat pengadaan, tentu kewenangan ada di saya semua sebenarnya. Tetapi ruang itu saya kurangi. Penggunaan kewenangan saya absolut untuk memilih penyedia. Saya tidak gunakan kewenangan saya yang absolut untuk menentukan penyedianya A, B, C. Itu tidak saya gunakan. Tetapi database lah yang sistem yang memilih penyedia itu. Berdasarkan mekanisme yang saya jelaskan tadi. Itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua terkait jenjang nilai. Pada saat kami menyusun perdir kami,
itu adalah pada masa pandemi dan kita waktu itu berdiskusi dengan konsultan BLU untuk menentukan ambang batas belanja kami. Menentukan ambang batas belanja kami. Dan di perdir kami, tadi yang saya sampaikan, yang kita gunakan batasan itu bukan hanya platform nilai atau jenjang nilai, tetapi juga kriteria atau karakteristik belanja kita. Contoh, misalnya pengadaan langsung. Ambang batas nilai belanja kami pengadaan langsung adalah 500 juta. 500 juta ambang batas kami pengadaan langsung. Tetapi kalau ada pengadaan yang sifatnya rutin, sederhana, terus-menerus sifatnya, ya, rutin, sederhana, itu misalnya contoh pengadaan pemeliharaan gedung gitu misalnya. Pemeliharaan gedung itu sifatnya rutin, sederhana, ngecat gedung, ngecat tembok gitu, bongkar keramik, sederhana sifatnya. Itu kami gunakan pengadaan langsung. Karena yang kami gunakan bukan ambang batas nilainya. Walaupun nilainya di atas 500 juta, tapi karena sifat pekerjaannya seperti itu, kami lakukan kontraknya menggunakan kontrak payung. Pemeliharaan gedung kami kontrak payung. Pemilihan penyediaan pengadaan langsung, Pak. Kontrak payung kami gunakan. Jadi kami sudah menyusun unit cost pekerjaan. Unit cost pekerjaan setiap akhir tahun. Desember kemarin kami sudah selesai unit cost pekerjaan kami untuk Desember untuk pemeliharaan gedung. Untuk pemeliharaan gedung. Jadi cat tembok dengan cat duluk per meter persegi berapa itu yang kami kontrakkan. Pembayaran kami tiap 3 bulan kami tinggal rekap berapa meter lakukan cat tembok gitu. Itu kita bayar. Itu yang kami lakukan ruang-ruang apa namanya strategi pemilihan penyedia dan kontrak itu kami lakukan. Nah untuk kontrak payung, nah ini ada pertanyaan Pak Mungji ya. Untuk kontrak payung, beberapa kontrak payung kami lakukan multi-years. Contoh limbah medis. Limbah medis kami kontraknya payung dan multi-years. Kami lakukan 3 tahun. Kontrak pemeliharaan alat radiologi kami multi-years. Kontraknya 3 tahun. Banyak lagi pemeliharaan. Pemeliharaan lip. Lip itu menggunakan multi-years. Pemeliharaan AC kami kontrak payung juga. Nah, untuk yang bisa multi-years kami multi-yearskan. Yang memungkinkan multi-years kami multi-yearskan. Tentu yang memungkinkan multi-years itu tentu adalah fluktuasi harga tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi. Yang kedua, kompetisi persaingannya tinggi. Itu tidak multi-years kan. Contoh pemeliharaan alat radiologi tentu tidak ada kompetisi dari sisi penyedia. Penyediaannya ya terbatas itu saja. Jadi multi-years kami 3 tahun. Tapi kalau misalnya kompetisinya tinggi, kami tidak lakukan multi-years lebih dari bukan multi-years, tidak kami lakukan kontrak payung lebih dari 1 tahun. Kami juga tidak mau berisiko dengan apa namanya penyedia yang memiliki penawaran yang lebih baik. Nah untuk kontrak limbah medis itu kita lakukan kontrak payung multi-years. Itu kami lakukan karena memang penyedia limbah medis tidak banyak. Agar kita tidak repot setiap tahun milih penyedia hal yang sama berulang-ulang. Itu sih Pak, kalau untuk jenjang nilai. Kalau untuk jenjang nilai. Sekali lagi, tidak hanya jenjang nilai yang kami lakukan, yang kami gunakan untuk melakukan mekanisme pengadaan, tetapi juga karakteristik pekerjaan. Kalau jenjang nilai sudah jelas, tadi saya sampaikan pengadaan langsung sampai 500 juta. Tapi kalau pengadaan itu sifatnya sederhana, rutin terus-menerus seperti itu, kita juga tidak menutup kemungkinan jenjang nilai itu kita abaikan. Itu, terima kasih Pak Rizal. Baik, Pak ya. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu ini diskusi ini sangat menarik. Sudah ada Pak Sudirman yang sudah resen. Ya, Pak Sudirman silakan. Halo, Halo Pak Dirman. ya Pak Ricardo, gimana suara Ya, saya Pak? Pak Dirman silakan ya. Hmm.
Ya, makasih Pak Ricardo atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Pak Dewa. Selamat Halo sore Pak Dewa. Bapak. Selamat sore Selamat sore Bapak. Pak. Iya, makasih Pak. Perkenalkan saya Pak Sudirman dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Pak. Siapa? Iya, mantan di rumah sakit juga Pak selama kurang lebih 6 tahun. Wais. Iya, Senior nih, senior nih. enggak Pak. Izin Pak sharing. Karena kita kemarin juga baru ada perubahan perbaikan lah sesuai dengan regulasi terkini di PBJ BLUD rumah sakit kita. Terima kasih Pak atas pencerahan. Saya kok rasanya tercengang dengan hari ini. Sepertinya yang saya baca kalau di rumah sakit di Bapak ada satu sistem yang diciptakan bagaimana keterpaduan antara perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan barang jasanya dengan sampai pada posisi perlengkapan atau stok sisa persediaan barang jasa yang ada di rumah sakit Bapak. Mohon pencerahan Pak, itu memang udah dibuat satu sistem tersendiri Pak di rumah sakit Bapak ya Pak ya. Ya, kami Eh, bikin yang namanya ini Pak. Kalau saya sedikit cerita ada ininya nih, ada ya, sejarahnya Pak ceritanya. mm-mm, Saya 2020 mutasi ke sini Pak. Mutasi ke sini ke rumah sakit ini. mm-mm, Saya lihat ketika rumah sakit ini kan dibangun rumah sakitnya baru Pak. Sekarang ini baru 5 tahun umur rumah sakit kami Pak. Baru tapi 5 tahun. sudah belut ya Sekarang Pak? Sudah belut ya Pak ya? sudah belut Pak. Oh, Sudah iya belut. iya. 2018 sudah belut. Iya. Sekarang Nah, menginjak tahun ke-6 ini rumah sakit kami. Menginjak tahun ke-6. Jadi saya sampaikan kepada jajaran direksi waktu itu rumah sakit ini baru. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak efisien, tidak produktif, belum menjadi habit, belum menjadi budaya. Tetapi sudah ada beberapa kebiasaan gitu Pak. Sudah ada beberapa kebiasaan. Karena rumah sakit ini dibangun pada saat eh, apa namanya? Pada saat Pemprov itu masih kaya lah, saya bilang masih kaya ya. Dalam mm, arti eh, rumah sakit ini mendapat karpet merah ketika dibangun, Pak. Mau beli apapun dibeli, Pak. Yang menurut saya ada hal tentu yang tidak tepat dibeli, tidak iya. tepat. Ya contoh misalnya harusnya alat-alat lab itu kan harusnya tidak semua dibeli, Pak. Itu bisa KSO kan, Pak. Betul, betul. Harusnya kan begitu. Nah, tapi di sini dibeli semua, Pak. Itu pertama. Yang kedua, eh, ketika operasionalnya pun diberikan oleh eh, APBD, oleh Pemprov Bali. Iya. Tetapi saya lihat ke depan dengan perubahan apa ya, perubahan lingkungan, tanggung jawab pemerintah semakin besar untuk ke segmen-segmen yang lain dan diharapkan kalau sebuah BLU kan harusnya mandiri sebisa mungkin untuk operasionalnya. Jadi Iya. saya sampaikan kepada jajaran direktur waktu itu bagaimana caranya kita mengarah menuju ke sana. Belanja kita banyak yang tidak efisien. Karena apa? Karena tidak punya kita data untuk memutuskan ini layak kita beli atau tidak gitu. Nah, kebetulan waktu itu salah satu wadir kami namanya saudara dari Batak namanya Maris Sihombing. Saya buatkanlah waktu itu proposal untuk membangun sebuah sistem yang saya sebut Simaris, sistem manajemen aset inventaris yang kaitannya adalah dengan pengadaan. Kaitannya dengan pengadaan. Karena saya bilang, kok namanya mirip saya? Dibilang gitu. Nggak apa-apa, Pak. Ini sebuah legacy, saya bilang gitu. Nanti Bapak pensiun, nama Bapak masih dipakai sebuah sistem aplikasi di sini. Namanya sistem manajemen aset inventaris. Jadi aset dan inventaris rumah sakit semua masuk di sana. Dan itu kita gunakan sebagai basis data untuk melakukan proses belanja selanjutnya. Karena kalau kita menilai efisien harusnya kan begitu. Iya. Gimana kita bisa efisien kalau kita nggak punya data belanja kita sebelumnya berapa gitu. Itu nggak punya data. Dan kami integrasikan dengan keuangan karena ini yang penting di BLU. Ini sangat penting di BLU. Karena BLU itu kan pola pengelolaan keuangan sebenarnya. Iya. Nah, yang terjadi di banyak tempat bahkan waktu itu karena ini juga yang men-trigger saya adalah karena di pengelolaan keuangan. Waktu itu seorang PPTK Blood dia tidak tahu berapa realisasi belanja mereka real time. Sehingga ketika ditanya pada suatu saat,
Oh, saya nggak tahu berapa real time belanja kita karena ini kan masih SPJ masih jalan gitu. Nah, terus gimana kita tahu berapa sisa dana belum kita? Apakah target belanja kita tidak melewati platform belanja nanti? Realisasi belanja kita tidak melewati apa namanya? Melewati target gitu. Nah, pada suatu masa melewati itu dan PPTK belum nggak tahu. Nah, dengan aplikasi ini real time PPTK itu kan tahu ketika sudah klik di input surat pesanan itu sudah otomatis mengurangi saldo BLU, sudah otomatis mengurangi. Sehingga ketika belanja selanjutnya eh, karena kita kan kalau di BLU kan gelondongan itu dananya, tidak seperti APBD yang rigid. Nah, justru itu bisa ini menipu kita karena gelondongan ini. Karena gelondongan kita nggak tahu berapa udah realisasi ini. Nah, kalau terpencar proses pengadaannya, kalau terpencar masing-masing melakukan mengeksekusi dana gelondongan itu, kontrolnya susah. Kontrolnya susah. Nah, itu yang mendorong saya membangun instalasi pengadaan termasuk membangun aplikasi. Karena itu tersentral. Nah, itu yang mendorong saya. Termasuk tadi yang saya cerita database produk dan database penyedia itu bagian daripada kami di manajemen terutamanya di pengadaan untuk mengantisipasi banyak pihak yang membawa produk ke rumah sakit. Karena kepentingannya banyak. Nih dokter ini bawa produk ini, user ini bawa produk ini. Nah, itu banyak. Nah, inilah pentingnya membuat database produk yang menurut saya setransparan mungkin ketika kita melakukan trial produk karena kami melakukan dua pola di sini. Untuk produk BMHP yang habis pakai, kita lakukan trial. Trial ini difasilitasi oleh instalasi pengadaan dengan mengundang user-user trial produknya. Kalau produknya belanja yang sifatnya aset inventaris, kita lakukan tadi, saya minta penyedia untuk bikin proposal agar kita kaji dari sisi teknis dan finansialnya. Untuk kita bisa mendapatkan produk yang dari sisi layak secara teknis dan secara finansial juga layak kita beli. Itu sih Bapak. Terima kasih Pak Dirman. Iya Pak Dewa, saya lanjut dikit. Sebenarnya tadi makasih Pak pencerahannya udah cukup menginspirasi kami. Mungkin yang saya tanyakan Pak Dewa ini izin. Tadi saya agak tertarik terhadap kinerja penyedia gitu loh Pak maksud saya. Apalagi kita yang sifatnya berulang. Saya yang pertama pertanyaan saya Pak Dewa, kira-kira di sisi proses bisnis RSUD Bapak di tempat Bapak, kalau kita kaitkan sekarang dengan kebijakan PDN atau TKDN, karena saya sebenarnya ingin bertanya ke Bapak, ada nggak perubahan proses bisnis yang selama ini barangkali mungkin uh, ini sudah berjalan, tetapi agak ada atau ada hal-hal yang harus kita sikapi, kita bijaki terkait dengan kebijakan pemerintah sekarang di sektor PDN. Itu loh maksud saya, Pak. Bisa saja selama ini yang berjalan proses bisnis yang katakanlah kinerja penyediaannya cukup bagus, tetapi mungkin belum memenuhi kebijakan kita sesuai dengan Impres 2 maupun kebijakan-kebijakan turunannya di dalam proses belanja kita. Bagaimanapun kita sebagai entitas juga dari pengelolaan keuangan daerah, harus juga patuh pada kebijakan ini gitu loh Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi efisiensi, saya masih penasaran Pak, bagaimana kalau pertanyaan saya mungkin agak meluas, Bapak bisa menjamin bahwa barang-barang yang dibelanjakan selama ini di rumah sakit Bapak dengan di wilayah seluruh rumah sakit di Denpasar itu kurang lebih sudah punya harga pasar yang kurang lebih relatif sama, atau katakanlah kalau dalam bahasa pengadaan barang jasanya itu apakah ini sudah terkonsolidasi Pak? Siapa tahu di tempat Bapak ternyata lebih murah, padahal di rumah sakit lain masih terjadi, di rumah sakit daerah yang lain di sekitaran Bapak ya ternyata masih bisa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah sebaliknya gitu loh Pak maksud saya. Mungkin itu Pak Dewa pertanyaan saya yang berikutnya. Mohon pencerahan Pak. Makasih. Makasih Pak Dirman, menarik. Pertama terkait dengan TKDN Pak. Nah, ini Ya, TKDN Pak. Saya tekankan tadi kenapa saya berulang kali menyebut safety, quality, dan sustainability. ya, Nah,
safety, quality, sustainability. Setiap belanja, utamanya kalau ada kaitannya dengan beli produk yang ada kaitannya dengan TKDN, saya selalu menyusun sebuah argumentasi dari sisi safety, quality, dan sustainability dengan masukan atau argumentasi yang langsung kita ini dari user. Rasanya saya masih ingat dulu saya waktu itu di Pokja mengurusin pengadaan alat operasi mata, Pak. Saya dorong memang waktu itu TKDN dan kita dorong waktu itu tidak boleh merujuk ke merek. Usernya datang ke saya, Pak Dokter Mata. Pak, bagaimana saya bisa pede, bisa percaya diri menggunakan alat yang tidak biasa saya gunakan, Pak, digituin saya, Pak. Nah, ini pernah saya jelaskan kemarin ke tim TKDN daerah. Kan ada tim TKDN daerah itu. Betul, ya, tim TKDN. Ketika kita mengajukan izin untuk belanja produk impor, saya berikan argumentasi dari sisi 3 hal tadi. Safety, quality, dan sustainability. Itu pertama. Jadi sepanjang kita bisa memberikan argumentasi dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah data harus kita ada untuk itu. Itulah gunanya database, Pak. Itu gunanya database. Dan saya yakin kalau kita sudah bisa menjelaskan sebuah belanja dari sisi teknis, kita bisa jelaskan argumentasinya lengkap dengan data-data dan komparasi dari sisi pendapat user, saya pikir sih tidak pernah ada masalah untuk itu. Tetapi untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin, tidak kritikal buat rumah sakit, tidak kritikal dalam arti tidak substansi, harus produk itu kami dorong utamakan memang TKDN. Kami dorong memang kita utamakan TKDN. Pasti itu TKDN. Sudah pasti itu. Memang kami mengutamakan itu untuk tadi Impres 2 tadi, Pak Dirman. Ya. Nah, untuk konsolidasi, Pak, jujur kami memang dari 2 tahun lalu sebenarnya saya mendorong rumah sakit di Bali ini untuk bersatu dan sampai sekarang memang belum bisa saya itu. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa, Pak, karena kebetulan saya di Bali, saya juga dipercaya, didaulat oleh teman-teman di rumah sakit di Bali sebagai ketua PHPI, Pak. Namanya organisasi Perhimpunan Hukum Rumah Sakitan, karena saya background saya hukum. Saya sebagai komandan PHPI di Provinsi Bali, ingin saya dorong rumah sakit itu memang harus membangun jejaring. Dan rasanya itu kalau kita contohlah Joglo Semar yang sudah berjalan, rasanya sangat dimungkinkan untuk itu di Bali gitu. Tetapi ada hal yang menarik sebenarnya, Pak Dirman. Saya kemarin dicari oleh satu prinsipal yang memiliki produk khusus di rumah sakit. Prinsipal itu bilang, malah saya diminta untuk mengisi kelas yang disponsori prinsipal, yang mereka prinsipal itu melihat di rumah sakit lain kok nggak seperti di tempat Bapak, Pak. Dibilang gitu saya. Di tempat Bapak saya dapat kontrak 3 tahun, Pak. Di rumah sakit lain, setiap tahun kami dibuatin kontrak, Pak. Dan cenderung negosiasi, dokumentasinya banyak, gitu saya. Gimana, Pak, caranya? Kok bisa Bapak 3 tahun berkontrak? Saya sederhana sih, saya jawab, memang kalau menurut saya ini kan kebutuhan yang tiap tahun ada, gitu, saya bilang. Dan saya diuntungkan. Kami diuntungkan di rumah sakit. Karena kalau kontrak bertiap tahun, cenderung naik harganya. Harganya cenderung naik. Salah satu adalah pemeliharaan alat-alat radiologi. Sebelum kami kontrak multi-years, itu setiap tahun naik harganya 150 juta. 150 juta naik harganya setiap tahun. Tahun pertama naik 150, tahun kedua 200 juta, naik cenderung tiap tahun. Nah, setelah kami lakukan kontrak multi-years, harganya tidak naik setiap tahun, dan penyedia itu menjadi, kalau saya sebut, adalah mitra usaha kami di RSBM. Dan kami di RSBM ini rutin melakukan yang kami sebut sebagai vendor briefing setiap tahun. Jadi setiap tahun kami mengundang penyedia ke rumah sakit kami untuk kita melakukan vendor briefing. Dalam vendor briefing itu kami sampaikan hasil evaluasi pengadaan kami dalam 1 tahun. Kami sampaikan regulasi-regulasi yang terbaru dalam pengadaan. Karena ini penting, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini penting. Kenapa saya bilang penting?
Karena saya analogikan kalau orang pengadaan itu berkontrak adalah dua orang yang bergandengan tangan berjalan di jalan raya. Kalau salah satu tidak tahu aturan, orang PPK-nya sudah punya PPK tipe C, bahkan tipe A mungkin kalau sudah ada, tapi penyediaannya tidak punya sertifikat dan tidak punya pengetahuan pengadaan. Kalau satu orang melek matanya, satu orang merem, itu kecelakaan di jalan. Saya sampaikan kepada penyedia begitu. Jadi setiap tahun kami berikan pembinaan kepada penyedia. Dan ini saya rasa manfaatnya bagus, dalam arti penyedia itu lebih loyal terhadap kita. Lebih loyal terhadap rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, penyedia itu akan memberikan image yang bagus di luar terhadap rumah sakit. Di Rumah Sakit Bali Mandara bisa kontrak 3 tahun loh kami. Terus kami dilakukan evaluasi loh. Yang bagus penilaiannya dapat reward, kami diundang. Rewardnya adalah mereka diutamakan ketika ada pengadaan yang sama. Pasti itu dilakukan survei kembali. Dan itu menurut saya akuntabel karena kita sudah punya datanya. Tapi Pak Itu Dewa Ya, izin, Pak ya. Dewa Ini izin Pak, sekali maaf, lagi Pak itu yang ada kontrak satu penanya lagi Pak ya, Pak yang Dirman. kontrak multi. Iya Pak, sebentar lagi Pak. Yang kontrak Iya, multi years tadi yang Pak kalau bisa Dewa ya. itu sekali lagi catatannya itu berarti yang pendapatan bulat kan Pak? Iya betul. Ah, Pendapatan belum. iya ya, Tetapi makasih Pak Dewa. Pak Dirman, saya Ya, gini, multi years kemarin apa yang APBD ya? Yang APBD, oh gedung kami APBD, tapi izin dari ini. APBD kami gedung APBD kami kemarin. Penyelesaiannya APBD. Dan ini penting kita bangun agar semua semua orang di luar pengadaan itu paham bahwa kontrak itu tidak harus 1 tahun. Sepanjang kebutuhan yang sifatnya rutin, setiap tahun harus ada, itu bisa dilakukan multi years. Dan memang sebaiknya adalah multi years. Memang sebaiknya adalah multi years. ya. Oh ya, Ya Pak Dewa, Pak, makasih Pak Ricardo atas kesempatan yang diberikan. Makasih Pak Dewa. Sekali lagi, salam Makasih, kenal makasih Pak. Pak. terima kasih Pak. Ya, Pak. Baik, buat Pak, ini kita mungkin satu penanya terakhir ya, buat Pak Kris, dipersilakan. Ibu Chris. Terima Sorry, kasih, Ibu Kris, Pak. tadi kameranya mati jadi. Ya, bentar. Nggak apa-apa. Silakan ya. Oke. Terima kasih Pak Ricardo, terima kasih Pak Dewa. Waduh, Halo Pak kayaknya Derman. dengan iya Bu Kris. Ya, Wah, aduh ini saling suhu ya. kenal nih. Di mana ini Bu Ibu Ini Chris? suhu nih. Saya dari Kalau Joglo Semar, Pak. Wah, ini Joglo dia. Semar nih. Aduh. Nah, ini Ya, ini harusnya silakan sharing Bu. dengan Ibu ini. Ini harus Silakan sharing Bu. dengan Ibu. Enggak, sama aja. Kita sama-sama belajar bersama. Siap, Bu. Iya, Eh, Bu. Pak Siap. Dewa Manu, jadi kami gini, yang saya tanyakan tentang struktur organisasi ya. Kemudian juga fleksibilitas BLU. Mungkin kami sama-sama, cuman rumah sakit saya kan rumah sakit vertikal, RSUP, milik Kementerian Kesehatan. Jadi kayak di Sanglah ya. Maka saya ajak teman-teman konsolidasi dari Sanglah itu ikut, ayo Ya. ikut kami gitu. Nanti dia ikut saya ya, Bu ya. Oh silakan, nggak apa-apa. Kemarin juga ikut kami Pak untuk konsolidasi infus. Itu kami coba, kami bahasanya tidak multi years, tapi kontrak payung gitu ya. Kontrak payung, Kontrak betul. payung sehingga kalau multi years pakai izin kemana-mana kan ada inovasi kontrak. Maka kami kontrak payung, kami coba 2 tahun. Dan ternyata ada penurunan 27%. Karena kalau setahun mana ngapain yang rutin-rutin kita harus 1 tahun setiap tahun gitu ya pusing sendiri Betul, gitu. betul, betul. Maka kita bisa untuk pemeliharaan juga 5 tahun gitu sampai segitunya. Yang saya tanyakan ini Pak tentang fleksibilitas BLU. Apakah kalau tadi ada teman-teman yang tanya apakah perdirnya itu mengatur seperti apa di Bali Mandara ini RSUD Bali Mandara ya. Karena kalau saya pernah dimarahi Pak Setio itu, gara-gara teman-teman kita yang vertikal itu mau menaikkan jenjang untuk nominalnya gitu ya. Misalnya PL itu tidak hanya 200, tetapi lebih Sampai dari itu gitu ya. Tetapi sampai 1 M gitu ya Bu ya. iya, Pak Setio ngomong ngapain dinaik-naikkan? Kita ini marketplace sudah banyak e-purchase dan sebagainya, sektoral atau juga nasional gitu kan.
Lah, saya pengen tahu di RSUD Bali Mandara seperti apa. Kemudian eh, untuk kaitannya kalau tadi bahasanya instalasi gitu. Hilang. Ya, minta Terus maaf, Ibu Kris, mungkin terputus. terputus ya. Oh iya, iya. Atau ya Pak Dewa mungkin bisa dijawab yang ada dulu, karena waktu sudah Beliau nggak dengar sudah nanti. selesai. Silakan Pak. Tadi jenjang nilai benar memang kalau kami juga tidak akan mengambil langkah untuk menaik-naikkan jenjang nilai itu. Karena memang benar sekarang mekanisme belanja kan sudah banyak sebenarnya. Sebenarnya sudah banyak. Bahkan sebenarnya semua kebutuhan yang sudah ada di pasaran ya ada di katalog. Bahkan kan didorong memang katalog sektoral dan katalog lokal itu berjalan. Jadi rasanya sih memang rumah sakit tidak perlu lagi khawatir dengan menaikkan jenjang nilai tanpa dasar argumentasi yang jelas. Dan saya juga menghindari hal itu yang kita lakukan. Cuman tadi saya sampaikan fleksibilitas itu tidak hanya kita lihat dari jenjang nilai, ambang batas nilai ya, tetapi juga perlu dilihat pertimbangan dari sisi karakteristik dan kriteria daripada kebutuhan kita. Itu yang menjawab. Itu yang menjawab nanti di kajian kebutuhan. Kalau misalnya nilainya, walaupun nilainya eh, misalnya di atas 500 juta gitu misalnya. Tetapi itu kalau berada di kuadran yang memang secara risiko tinggi dan urgent untuk kita butuhkan ya mekanismenya jangan tender gitu maksudnya. Jadi ada dua yang kita gunakan, jenjang nilai dan karakteristik belanja. Nah, eh, untuk instalasi pengadaan ini memang saya pikir mungkin di rumah sakit kami, Ibu, Ibu udah bisa join lagi, Bu Kris? Oh Oh Ibu iya, Kris, ini tuh hujan deras dan anginnya luar biasa. Mohon maaf. oh ya Ibu, Ya, oh ya Ibu, maaf, bisa ah, dipercepat ya, soalnya waktunya ya Pak. sudah Itu aja. selesai. Ya. Jadi kalau bedanya dengan unit dan instalasi mungkin apa ya Pak Diwamanu? Oh ya, Atur atur suksma. semua Ibu. Jadi kalau kami sebenarnya begini Bu Kris. Eh, rumah sakit ini tahun 2017 dibentuk ya. Instalasi pengadaan itu sebenarnya eh, berada langsung di bawah ini ya, di bawah Direktur Pak Wadir ya, Pak Wadir ya. Jadi kami di instalasi pengadaan itu memang kalau di rumah sakit itu kan memang boleh membentuk unit-unit kerja yang mendukung operasionalnya rumah sakit ya. Bahkan kami kemarin ada dibentuk lagi instalasi pemasaran, bisnis dan pemasaran, karena memang dibutuhkan itu di rumah sakit. Sepanjang argumentasinya memang dibutuhkan untuk eh, eh, apa namanya ruang gerak organisasi kan dimungkinkan. Nah kami di instalasi pengadaan ini seperti tadi yang struktur organisasi yang saya sampaikan tadi, eh, memang urusan pengadaan dan eh, apa namanya urusan pengadaan dan pengendalian kontrak itu semuanya ada di kami di instansi pengadaan. Karena kami saya tidak ingin jajaran manajemen disibukkan dengan ngurusin pengadaan dan saya yakin juga nggak bakalan sempat untuk mengendalikan kontrak, begitu nggak bakalan sempat. Jadi kamilah di instalasi pengadaan yang ngurusin ini begitu. Sama dengan tugasnya di instalasi-instalasi yang lain di rumah sakit. Instalasi pemeliharaan sarana itu urusan pemeliharaan sarana dia. Ya tentu kalau tempat ibu mungkin organisasinya mungkin bentuknya beda seperti di kami. Kalau kami Unit Pak bentuknya kalau kami. oh unit. Kami unit. Oh Mm-mm. kami ibu unit ya. Oh, mungkin Ya. beda nama ya, Dan instalasi full dengan time, unit. full time. Saya kebetulan Oh, di PPK. ah. Ya, saya di PPK tapi fungsional saya jadi sekalian juga pegang pasien. Pegang pasien. Berarti berarti kaliber Iya, iya. PPK-nya jauh ini. Jadi memang Iya. beda-beda, Bu. Tetapi menurut saya esensinya adalah sama. Artinya memang pengadaan itu harusnya diserahkan kepada sebuah organisasi yang concern untuk itu. Sehingga core bisnis rumah sakit itu nggak boleh ini apa namanya terlalaikan karena ngurusin pengadaan. Itu sih menurut saya ini kuncinya, Bu. Setuju saya, Bu. Hmm. Ya,
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi bagaimana Pak Dewa? Mungkin kita berikan waktu kepada Bapak Muji Santosa untuk memberikan closing statement atau Eva ini sebelum nanti ditutup oleh Pak Dewa. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Richard sama Pak Dewa Manu. Bapak Ibu sekalian, kita tadi telah menyimak penyampaian dari Pak Dr. Dewa Manu bagaimana mengembangkan pengadaan yang lebih baik di rumah sakit sehingga rumah sakit tidak sibuk pengadaan tapi pada sibuk pada pelayanan itu. Jadi Pak Dewa Manu ini bagus sih, tidak mengkoleksi alasan tapi mencari solusi-solusi terbaiknya bagaimana. Ya, ternyata materi apa dengan waktu ini nggak cukup. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa mendetailkan ya Pak Dewa itu mengenai Betul. apa kontrak payung multi years ya nanti kontrak payung atau kontrak multi years itu bagaimana bulan depan sehingga ini menjadi apa contoh bagi teman-teman di rumah sakit maupun di instansi lainnya. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Dewa Manu, Pak Richard, Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi diri kita sehingga kita menjadi tidak sibuk pengadaan tetapi sibuk pada kinerja kita masing-masing. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Suhu. Ya, mungkin Pak Dewa Manu silakan closing statement. Dipersilakan. Terima kasih pertama Pak Muji, terima kasih tadi apa yang Pak Muji sampaikan tidak mengkoleksi alasan itu yang saya pakai Pak Muji. Itu memang tepat apa yang Pak Muji sampaikan. Cogito ergo sum Pak Muji, manusia adalah sebagai makhluk berpikir Pak. Benar Pak sekali. Dirman tuh Pak koleksi alasan. Pak Dirman Pak koleksi alasan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Muji, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua pelaku pengadaan, utamanya di rumah sakit. Saya nanti belajar banyak juga nanti ke Bu Kris ini, karena saya di Bali belum bisa melakukan itu Bu. Jadi saya melalui organisasi saya yang baru khusus rumah sakit, kami akan mengkonsolidasikan itu. Jadi Besok bareng-bareng ruang-ruang, dikonsolidasikan. betul Bu, betul Bu. Ya, Jadi karena ya nggak ada ongkir juga, Pak. betul, betul. Ya, Saya kalau memang nggak bisa, saya akan konsolidasi di situ dengan Ibu. siap, siap, siap. Terima kasih. Jadi Ya, terima kasih Pak Muji, forum ini sangat baik untuk membangun jejaring kami di rumah sakit khususnya. Sangat baik forum ini, kita kenal dengan semua ini teman-teman stakeholder utamanya rumah sakit. Sekali lagi terima kasih. Apa yang saya sampaikan mencapai apa yang saya inginkan dan men-trigger Bapak Ibu untuk membuka ruang diskusi. Kami hanya menyampaikan ini, ruang-ruang diskusi kami persilakan. Kalau detailnya nanti ayo kita bikin acara lagi Pak Muji untuk mendetailkan ini. Siapa tahu dengan lebih didetailkan lagi kita mendapatkan lagi hal-hal teknis yang bisa kita aplikatifkan di tempat kita masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat sore, salam sehat dari Bali. Saya serahkan kepada Pak Richard. Makasih. Sore Pak ya. Dewa. Ya, Sore, selamat sore untuk terima kita kasih. semua. Ya. Sebagai moderator, saya Sore Pak mohon maaf kalau Richard. ada kesalahan dan sampai ketemu di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore. Sore, makasih. Ya. Demikian